Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Oke, kali ini kita lanjut untuk belajar materi-materi buat teman-teman yang daftar P3K jabatan arsiparis, baik arsiparis ahli maupun arsiparis terampil. Materi kali ini yang akan kita bahas bareng-bareng adalah materi tentang pameran arsip, yang merupakan salah satu materi pokok pada soal seleksi P3K kompetensi teknis buat teman-teman yang daftar jabatan arsiparis. Mungkin suaranya agak berisik ya, mungkin ada noise ya teman-teman, karena di sini hujannya deras banget. Daripada nanti videonya nggak jadi, tetap tak dubbing hari ini sekarang. Semoga teman-teman nggak keganggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, boleh teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya buat yang belum klik tombol subscribe, supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian semuanya. Silahkan like, komen jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga follow Instagram aku di Ivon Margiati. Dan langsung aja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pameran arsip atau pameran kearsipan. Jadi pameran itu sendiri adalah unjukan citra atau display naskah asli atau kopinya untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengembangan budaya. Pameran pada umumnya bersifat tematik, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus aktual atau sejarah. Kemudian setelah kita tahu pengertian dari pameran, maka kita membahas tentang tujuan dari pameran arsip itu apa sih? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. 2. Meningkatkan akses publik terhadap khasanah arsip. 3. Mengurangi kerusakan arsip. 4. Menyajikan arsip kepada masyarakat dalam tema-tema tertentu. Dan yang kelima, menampilkan arsip kepada masyarakat ke dalam bentuk yang lebih menarik. Jadi sebelum kita lanjut, aku mau tahu dulu teman-teman itu sebenarnya udah pernah atau ada bayangan belum pameran kearsipan itu seperti apa? Udah ada yang pernah lihat belum, atau setidaknya lihat secara virtual? Semoga teman-teman udah ada ya, jadi nanti udah ada gambaran gimana sih yang dimaksud dengan pameran arsip itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi aja ke materi dulu, karakteristik pameran arsip. Karakteristiknya yang pertama, menggunakan arsip sebagai sumber primer. 2. Meminimalisir interpretasi dalam penyajian. 3. Melibatkan arsiparis, kurator, dan sejarawan. Lalu kita perlu tahu tentang jenis pameran arsip. Itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, pameran tematis, yaitu pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sebuah subjek atau tema tertentu dari perspektif sejarah. 2. Ada pameran peringatan. Pameran yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan untuk memperingati sebuah peristiwa dalam sejarah. Kemudian jenis pameran yang ketiga adalah pameran institusional. Pameran ini adalah pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis dan khasanah arsip statis yang dimiliki. Kemudian pameran fungsional. Pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan dengan menitikberatkan pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Kemudian dalam pameran kearsipan itu pasti ada dan dibutuhkan sarana dan prasarana ya teman-teman. Sarana pemindai, tidak perlu menampilkan bahan arsip yang orisinil. Jadi untuk pameran itu bisa menggunakan kopiannya ya teman-teman, tidak harus arsip aslinya itu dipamerkan. Kemudian yang kedua, pemindaian arsip kertas. 3. Pemindaian arsip peta. 4. Pemindaian arsip foto. Dan kelima, pemindaian arsip mikrofilm. Yang kedua, sarana display. Ini sarana display ini penting ya teman-teman. Ada display dinding, kemudian ada display dalam bentuk panel screen, ada display dalam meja kaca, kemudian display dalam bentuk pajangan, dan juga ada komputer. Ini sebagai penampil media sosial dan website di lokasi pameran tersebut. Kemudian sirkulasi pengunjung. Nah, ini penting ya teman-teman. Penataan gerak pengunjung agar lebih
agar lebih leluasa dalam menyaksikan pameran. Jadi biasanya nanti ada layout untuk sirkulasi pengunjung. Misal pintu masuknya nanti sebelah mana, pintu keluarnya sebelah mana. Jangan sampai nanti akses masuk dan akses keluarnya itu semrawut atau bertabrakan. Ya nggak bertabrakan ya. Jadi lebih tertata kalau misalnya akses masuk dan akses keluar itu dibikin layout yang lebih bagus gitu. Kemudian ada bahan penunjang, contohnya seperti X-banner, lampu sorot, kemudian spanduk. Setidaknya spanduk ini untuk menampilkan misal pameran arsip dinas apa, pameran arsip kementerian apa, pameran arsip instansi mana, terus kemudian temanya apa. Biasanya nanti di banner atau spanduk itu nanti ada tulisan-tulisan kayak gitu teman-teman. Kemudian jenis pameran berdasarkan waktu nih, ada 3. 1. Insidental, pameran yang diselenggarakan jika memang diperlukan dan atas permintaan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja. 2. Periodik, pameran yang diselenggarakan secara berkala pada periode-periode tertentu seperti setahun sekali atau pada peristiwa tertentu. 3. Permanen, pameran yang diadakan pada tempat yang tetap di suatu ruang tertentu atau lobi lembaga kearsipan dan buka hampir setiap hari pada jam tertentu. Oke, setelah itu kita bahas tentang media pameran ya teman-teman. Ada 2, on-site exhibition dan online exhibition. Untuk on-site exhibition ini terdiri dari 2, indoor dan outdoor. Untuk online exhibition itu ada website dan sosial media. Jadi pameran arsip itu dapat dilaksanakan secara tematis, peringatan, kemudian institusional maupun fungsional. Nah, media pamer yang digunakan itu untuk on-site exhibition ini atau cetak ya teman-teman, itu dengan memamerkan arsip dalam ruang pamer indoor ataupun bisa dilakukan di lapangan atau di luar ruangan yang dimaksud dengan outdoor. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, pameran arsip lebih banyak dilaksanakan secara online exhibition. Ini maksudnya adalah secara virtual, yaitu melalui website maupun sosial media. Jadi biasanya setiap tahun itu kalau di Provinsi Jawa Tengah ya, ada pameran kearsipan teman-teman. Jadi selama pandemi ini memang pamerannya itu melalui pameran arsip virtual. Jadi nanti kita bikin pameran secara virtual, kemudian nanti dilombakan. Nah, siapa pengunjung yang terbanyak mengklik link di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah itu nanti yang akan mendapatkan juara. Biasanya dilombakan teman-teman untuk pameran kearsipan itu. Sekarang kita lanjut ke tahapan penyelenggaraan pameran. Nah, tahapan ini penting teman-teman harus pahami, harus ketahui. Yang pertama adalah penentuan tema. Penentuan tema ini merupakan langkah awal ya yang sangat diperlukan karena tema itu kan merupakan landasan atau pokok. Jadi agar pamerannya dapat terlaksana dengan satu tujuan dan makna tertentu itu harus menentukan tema yang benar-benar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya kita mau bikin tahun ini tema tentang seni budaya. Nah, berarti kita arsipnya itu tentang seni dan budaya gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah riset sejarah dan arsip. Jadi kita meriset atau meneliti sejarah dan arsip tentang tema yang sudah ditentukan. Kemudian penyusunan storyline. Storyline itu adalah alur cerita. Jadi nanti alur cerita pamerannya itu mau seperti apa. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu penelusuran arsip. Nah, kita cari nih arsip-arsip yang berhubungan dengan seni budaya. Setelah itu kita lakukan pengolahan hasil penelusuran arsip. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kuratorial. Kuratorial ini adalah suatu pembentukan ide besar bagi sebuah pameran. Itu namanya kuratorial, teman-teman. Jadi ide besarnya itu apa untuk pameran ini kayak gitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyusunan katalog. Oke, kalau untuk penyusunan katalog ini sangat penting ya teman-teman.
Karena dengan adanya penyediaan katalog ini sangat membantu para pengunjung untuk lebih memahami dan menikmati materi pameran. Karena ada tambahan informasi serta petunjuk pameran, itu fungsinya penyusunan katalog. Kemudian yang selanjutnya tahapannya adalah editing. Nah, kalau misal melalui virtual pamerannya itu ada editing ya teman-teman. Jadi dilakukan editing supaya penampilannya atau bukan penampakan ya, supaya visualnya itu lebih menarik ketika dibuka oleh pengunjung pameran. Tahapan selanjutnya adalah desain katalog dan tata ruang pameran. Nah, ini juga merupakan kunci dari keberhasilan sebuah pameran. Kunci dari banyak tidaknya pengunjung yang datang ke situ. Ketika kita melakukan desain katalog dan tata ruang pameran yang menarik, yang bagus, maka kita akan mendapatkan pengunjung dengan jumlah yang banyak teman-teman, dan akan menarik para pengunjung untuk melihat arsip apa sih yang kita pamerkan di stand kita kayak gitu. Kemudian tahapan penyelenggaraan selanjutnya adalah pencetakan. Kita lakukan pencetakan yang diperlukan dalam kegiatan pameran kearsipan. Kemudian, nah ini penyelenggaraan pamerannya. Jadi setelah semua tahapan dilakukan, tinggallah saatnya untuk melakukan penyelenggaraan pameran. Kemudian setelah selesai penyelenggaraan pameran, dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa berhasilnya kegiatan pameran kearsipan yang sudah kita lakukan. Kemudian seberapa banyak pengunjung, atau apa aja sih kekurangan dari kegiatan pameran kemarin, dan lain-lain. Untuk melakukan evaluasi, teman-teman biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pameran. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, pembahasan kita tentang pameran kearsipan atau pameran arsip, yang merupakan salah satu kisi-kisi pokok bagi teman-teman yang daftar P3K bagi Jabatan Formasi Arsiparis. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan aku balas. Boleh teman-teman sharing-sharing. Boleh juga follow Instagram aku di Ivonne Margiati. Silahkan nanti DM juga nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian semuanya. Dan silahkan like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.